Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ada kabar yang begitu menarik begitu kan, soal sosok Sarjan, di mana ini kontraktor yang ditangkap KPK bersama dengan Bupati Bekasi, dan ternyata pernah mengundang Gibran ke acara mancing. Wih. Rekam jejak sudah mulai terbongkar ya. Ternyata orang-orang termol. Ternyata orang-orang termol begitu kan. Ya kemarin ya, termol-termol mengkritik habis-habisan. Oh ini kader PDIP, oh ini kader PDIP. Ternyata luar biasa ya. Masih setia kepada termol. Bayangkan begitu kan ya, bayangkan ya, kabarnya terima suap 14,2 miliar begitu kan ya. Bupati Bekasi ya, Adi Kuswara dan ayahnya ditahan ya oleh KPK. Ngeri bos. Satu persatu orang-orang geng Solo begitu kan, orang-orang termol begitu ditangkap KPK, dibidik oleh KPK. Ada yang berkomentar begini, luar biasa bro, ya ternyata OTT KPK Bekasi ya melibatkan termul semua, yang disuap, yang menyuap kawannya semua. Apa karena kontraktornya kenal dengan Jokowi Gibran dan yang disuap dekat juga dengan Gibran, Kaisang, makanya berani suap? Apakah seperti itu? Inilah pertanyaan begitu. Ternyata yang disuap dan yang menyuap adalah termol. Ini rekam jejaknya muncul begitu kan, rekam jejaknya muncul di situ. Ya entah ini kapan, tapi yang jelas ya ini sudah walaupun kader PDIP tapi dekat dengan Gibran, dengan Kaisang ya, Candaria dengan Jokowi begitu kan. Ini kita lihat saja rekam jejak di sini begitu kan ya, sudah kelihatan kan. Orang-orang Jokowi dibidik KPK. Satu persatu dibidik KPK begitu. Ya, siapa lagi kalau ya sebentar lagi siapa lagi begitu yang mengikuti rekam jejak ini begitu. Ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya secara tidak langsung ini menjadi perbincangan hangat begitu di berbagai media sosial begitu kan. Masa iya ya bupatinya dan ayahnya ini kompak kabarnya ya, dugaannya menerima suap 14,2 miliar. Ya, ini menandakan bahwa negara kita ya tidak baik-baik aja saat ini. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung begitu kan ya. Ini menandakan bahwa citra politik dari seorang ayah dan anaknya ini sudah terbongkar begitu kan ya. Padahal kita tahu ya yang disorot saat ini begitu ya, anaknya ini begitu kan ya, yang diduga menerima korupsi begitu, menerima suap di situ, kabarnya orang-orang yang terpandang. Jadi kita lihat saja bahwa masih muda, umur 32 tahun kalau nggak salah begitu kan ya, kok masih saja melakukan hal-hal seperti itu begitu ya, bahkan dibuang oleh kader PDIP. Mengapa seperti itu bang? Ya PDIP mengatakan menerima begitu kan ya, menerima soal bagaimana proses hukum begitu kan ya, proses hukum di situ begitu. Nah, Ketua PDIP, Ketua DPP PDIP Andres Hugo Pereira itu mengatakan bahwa partainya menghormati proses hukum terhadap Bupati Bekasi Adi Kuswara yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK begitu kan. Jadi artinya secara tidak langsung ini sudah jelas di depan mata begitu kan ya. Artinya nanti dibuang lagi dong. Jadi saya kira banyak di berbagai kolom komentar netizen begitu yang diserang justru PDIP. Kita tahu beberapa bulan yang lalu begitu kalau nggak salah Gibran pernah diundang untuk mancing begitu kan ya, dan bahkan Gibran ya di situ mengundi langsung hadiah-hadiah yang diberikan oleh panitia tersebut begitu. Ini menandakan bahwa saya apresiasi luar biasa kepada KPK yang telah memberikan
kinerja yang baik begitu kan ya. Jadi nama Sarjan ini begitu kan, ini menjadi pembicaraan yang sangat-sangat hangat dan kemudian ditetapkan ya tersangka oleh KPK bersama dengan Bupati Bekasi Adi Kuswara ya, dan ayahnya begitu kan ya, kalau nggak salah dengan ayahnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ejon ya proyek di Kabupaten Bekasi. Kabarnya dugaannya menerima suap 14,2 miliar. Wih, ngeri bos ya. Ngeri, sedap kalau sudah seperti itu begitu. Dia menjelaskan begini, kasus suap ini kabarnya bermula setelah Adi Kuswara ini terpilih sebagai Bupati Bekasi dan menjalin komunikasi dengan Sarjan. Nah, pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi, lalu kemudian begitu kan ada komunikasi secara intens. Nah, dalam rentang 1 tahun ya terakhir Bupati Adi Rutin ini meminta ijon ya paket proyek ya kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang. Wih, ngeri bos. Sejak awal menjabat ini sudah kelihatan ada kong kali kong besar. Masih muda umur 32 tahun. Ngeri bos. Yang jadi sasaran oleh termol di situ adalah justru PDIP. Ya karena memang kadernya begitu kan ya. Tapi mau tidak mau di situ kita akui bahwa si bupati ini dengan si Sarjan ini banyak yang dekat dengan ya terutama dengan termol, dekat dengan Gibran, dekat dengan Kaisang, dekat dengan Jokowi begitu, pernah bertemu lah begitu kan kabarnya begitu. Nah, dengan adanya seperti ini maka masyarakat melihat bahwa ya kalau sudah seperti itu ya berarti suap termol menyuap termol gitu. Nah, selain aliran dana tersebut, ya sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan ya penerimaan lainnya dari sejumlah pihak dengan total mencapai 4,7 miliar ya kalau nggak salah begitu ya. Dengan demikian ya total keseluruhannya itu 14,2 miliar. Ini apa yang disampaikan dalam pemberitaan begitu kan. Nah, dan tidak hanya itu begitu kan ya, dan tidak hanya itu, harta puluhan miliar ya Bupati termuda Bekasi ini bisa dibilang sukses begitu kan, umur 32 tahun begitu, tapi dibidik oleh KPK. Bayangkan harta kekayaannya sudah 79,1 miliar. Wih, ya. Sudah berusia 32 tahun. Ini kan menandakan semua orang itu ada apesnya begitu kan. Mungkin sekarang inilah apesnya. Lah, kembali ke yang tadi, bagaimana dengan sosok Sarjan ini? Sosok Sarjan ini ya diduga ya merupakan kontraktor yang memberikan suap ijon kepada Bupati Bekasi ya dan ayahnya. Dan ternyata kabarnya begitu, ini dekat dengan ya pernah mengundang Gibran ya kalau nggak salah di acara mancing. Wih, ngeri bos ya, ngeri sedap. Ini salah satunya. Ini sosok Sarjan kontraktor ditangkap KPK bersama Bupati Bekasi pernah undang Gibran ke acara mancing. Udah selesai udah. Ini pasti termol ini. Ini pasti termol begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Coba kita baca ini. Salah satunya coba kita baca ya. Ini. Betul bro, ternyata ya termol juga begitu. Kawanmu ini semua bro. lalu mengatakan begini, kali ini sekak matu ya. Ya, makjlem banget di situ begitu. Dan pada akhirnya sesama termol saling cakar-cakaran. Ya, sesama termol saling debat di situ begitu. Ya, mantan termol dan termol begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Wih, yang terjadi justru ini masyarakat mengatakan, wih gimana ini orang-orang geng Solo lagi begitu. Betul, ternyata yang suap itu sama yang disuap kawan. Semua bagian dari Jokowi, Gibran dan Kaisang. Artinya apa? Pernah bertemu dengan Kaisang, pernah bertemu dengan Gibran, pernah bertemu dengan Jokowi.
Ini ngeri-ngeri sedap ya. Ada yang mengatakan mereka yang berbuat, rakyat yang tidak tahu menau pun terkena bencananya. Apa harus kita doakan ya bareng-bareng? Ya, banyak orang-orang kaya baru era reformasi ini yang nggak faedah seperti begini. sekarang giliran kader PDIP yang mengkritik habis-habisan ya, apa namanya, para termol-termol yang keluar-keluar di berbagai media sosial. ini saya melihat bahwa tercengang begitu kan ya. Saya membaca beritanya. Wih, ini ternyata ini kader PDIP loh begitu ya. Kader PDIP. Ternyata ketika saya lihat, wih ini kok masih muda, umur 32 tahun. Ternyata yang saya cari lagi begitu. Ternyata dekat dengan termol. ini menandakan bahwa bisa saja PDIP di dalamnya begitu kan ya. Bisa saja PDIP di dalamnya itu masih banyak orang-orang termol yang masih setia kepada Jokowi. Ya, analisis saya begini. Kenapa PDIP sekarang ini semuanya serentak mengkritik habis-habisan soal Jokowi begitu ya? Jangan-jangan bisa saja karena takut dengan ketua umum PDIP Perjuangan, bisa saja berkamuflase begitu. Artinya bermetamorfosis lah dulu begitu kan ya. Kalau instruksi sana-sana, instruksi sini begitu kan. Pada akhirnya hatinya masih dekat dengan termol. Masih sayang kepada Jokowi. Bisa saja, dugaan saja ya. Hati-hati nih PDIP, hati-hati loh, hati-hati. Ini ada nuansa-nuansa. Bisa saja nanti dikritik habis-habisan begitu. Ngeri juga loh kawanmu. Ini salah satu komentar-komentar netizen. Banyak pro dan kontra begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ditangkap oleh KPK begitu kan ya. Ini bikin geleng-geleng. Bupati Bekasi Adi Kuswara sudah korupsi sejak hari pertama. Bayangkan ya, pendekatan ya, mulai komunikasi di situ begitu kan. Terus dan pada akhirnya terjadi dugaan korupsi begitu. Bayangkan 14,2 miliar itu uang bro. Itu uang bro. Ya, ini masih muda dipertaruhkan reputasinya. Bayangkan bagaimana ya kepemimpinan anak-anak muda sekarang ini kalau reputasi dengan adanya uang seperti itu sudah bisa suap menyuap begitu kan. Bagaimana untuk menjadi generasi pemimpin muda begitu. Bonus demografi tahun 2030 ini nampaknya menjadi keraguan besar begitu kan ya. Anak-anak muda itu justru korupsinya semakin tinggi begitu. Kenapa dia berani suap? Karena kedekatan. Tiga pihak di situ saling dekat. Benar nggak? Ya benar nggak seperti itu begitu kan. Nah, coba kita baca ini dari PDIP Perjuangan. Tri Adianto wali kota Bekasi terpilih ya. Rano Karno dan wakil gubernur Jakarta begitu. Adi Kuswara Kunang Bupati Bekasi terpilih ya, berdiskusi dan berkoordinasi soal DPP PDIP Perjuangan Jakarta Pusat. Tapi pada akhirnya ini kan rekam jejak untuk kedekatan dengan para termol-termol di situ kan sudah kelihatan betul begitu kan. Ya, dekat dengan Gibran, dekat dengan Kaesang ya, dan bahkan pernah ketemu dengan Gibran, ya Kaesang ketemu dengan Jokowi dan sebagainya begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa kepatuhan dari Adi Kuswara ini dipertanyakan kepada untuk menjadi partai untuk masuk di partai politik PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sudah jelas PDIP itu sudah dikhianati kok begitu kan. Kok bisa-bisanya ada kedekatan seperti itu? Ya, dekat dengan siapapun yang namanya pemimpin gak ada masalah sih sebenarnya. Bagi kami gak ada masalah. Justru persepsi publik justru ini menelanjangi PDIP. Justru seperti itu begitu. Ini kan masih muda begitu. Sangat-sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi ini masih muda kok. Terus kemudian menandakan bahwa
PDIP sudah sudah ditelanjangi begitu. Mengapa, Bang? Pertama soal korupsinya diri sendiri, soal suap dirinya sendiri. Terus kemudian soal kedekatan dengan itu begitu kan. Masih saja ada nuansa-nuansa yang kemudian mengancang-ancang travelasi kepada Tremol begitu. Bagaimana tidak sakit hati kalau sudah seperti ini? Tapi apapun yang terjadi, PDIP itu selalu menanggung ya risikonya apapun begitu. Itulah kerennya PDIP. Itu salah satu kader-kader mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya PDIP sekarang ini begitu kan ya mengatakan bahwa menerima ya dan menghormati keputusan KPK, keputusan penegak hukum di situ begitu kan ya. Dan bahkan mengingatkan para kader-kader PDIP jangan sampai ada suap menyuap. Nah, itu baru ketahuan, Bro, ya. Bagaimana orang yang tidak ketahuan? Tidak hanya partai si A, si B dan si C begitu kan, ya. Masih banyak dengan yang lain. Saya apresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada KPK yang telah bekerja semaksimal mungkin. Ya, ayo, Pak. Giliran nanti begitu, giliran soal dana haji begitu kan, ya. Itu harus aja ditersangka, Pak. Ya, kalau kenapa? Karena kita lihat saja sudah di depan mata diperiksa. Lalu kemudian jadi tersangka masih belum. Apakah ada orang-orang kuat di situ begitu? Jangan hanya membidik hal-hal yang kecil begitu kan. Yang triliunan saja di situ dibidik juga, Pak, ya. Ini harus keberanian Bapak ya sebagai penegak hukum di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe.